Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya sehat selalu. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Manusia sebagai makhluk hidup pasti membutuhkan makanan. Makanan ini pada nantinya akan diubah menjadi energi. Nah, sebelumnya tadi pagi anak-anak sarapan apa untuk mendapatkan energi sehingga kita dapat beraktivitas pada hari ini? Apakah gizinya sudah seimbang atau belum? Apapun yang kita makan tadi ataupun yang kita dapatkan, kita harus mensyukurinya, karena kita harus melihat ke bawah. Di luar sana masih banyak orang-orang yang kesulitan untuk mendapatkan makanan, sehingga mereka harus menunggu 2 hingga 3 hari untuk bisa makan, sedangkan kita insya Allah semuanya tercukupi ya. Dan semoga kita bisa menjaga kesehatan yang Allah berikan, termasuk kesehatan sistem pencernaan kita. Nah, makanan untuk bisa diubah menjadi energi sehingga kita dapat beraktivitas itu membutuhkan suatu proses yang cukup panjang. Proses pencernaan itu berlangsung di saluran pencernaan. Saluran pencernaan itu terdiri dari beberapa organ-organ pencernaan. Nah, di dalam organ-organ pencernaan itu pasti setiap organ memiliki karakter masing-masing, memiliki struktur dan fungsi yang berbeda, karena di dalam organ itu terjadi pencernaan yang berbeda pula. Misalnya di dalam mulut itu terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Di dalam esofagus terjadi pencernaan secara mekanik, dan di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pencernaan di dalam mulut, esofagus, dan lambung. Berikut ini merupakan penjelasan dari pencernaan di dalam mulut, esofagus, dan lambung. Secara umum, pencernaan manusia dibagi menjadi pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik merupakan proses pencernaan makanan menjadi molekul yang lebih kecil tanpa melibatkan enzim. Contoh pencernaan secara mekanik yaitu gigi yang sedang mengunyah makanan. Adapun pencernaan secara kimiawi adalah proses pemecahan makanan dengan bantuan enzim. Organ-organ pencernaan terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang mulut, kerongkongan, dan lambung. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang mulut. Mulut merupakan organ pertama yang dilalui makanan atau tempat awal masuknya makanan. Pada bagian mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Yang pertama adalah lidah. Lidah berperan dalam pencernaan makanan secara mekanik. Lidah membantu dalam proses mengunyah, menelan, mengenali rasa, dan mengenali tekstur makanan. Permukaan lidah dipenuhi oleh papila-papila. Di dalam papila terdapat puting-puting pengecap rasa asam, asin, manis, dan pahit. Selain itu, saraf pada lidah sensitif terhadap panas, dingin, dan tekanan. Kemudian, di dalam mulut juga terdapat gigi. Gigi merupakan organ utama pada mulut yang berperan dalam pencernaan mekanik. Makanan yang masuk ke dalam mulut akan dipotong-potong oleh gigi sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Makanan yang berukuran lebih kecil akan mudah dicerna lebih lanjut oleh lambung. Pada manusia, gigi tumbuh pertama kali pada usia sekitar 6 bulan. Gigi yang pertama kali tumbuh disebut gigi susu. Lama-kelamaan, gigi susu akan digantikan oleh gigi tetap. Selain itu, gigi tersusun atas 4 macam jaringan, yaitu jaringan email, dentin, pulpa, dan sementum. Jaringan email merupakan jaringan gigi yang paling keras. Email ini berfungsi melindungi mahkota gigi. Dentin merupakan komponen utama pembentuk gigi. Pada bagian dalam gigi terdapat pulpa atau rongga gigi. Pulpa berisi pembuluh darah dan serabut saraf.
Sedangkan sementum merupakan bagian dentin yang masuk ke rahang. Sementum berfungsi menutupi akar gigi. Selanjutnya, pada bagian mulut juga terdapat kelenjar ludah. Pencernaan secara kimiawi terjadi dengan bantuan kelenjar ludah yang menghasilkan air ludah dan mengandung enzim petialin. Enzim petialin berfungsi mengubah karbohidrat atau amilum menjadi gula yang lebih sederhana, yaitu maltosa. Terdapat 3 macam kelenjar ludah, yaitu yang pertama, kelenjar parotis yang merupakan kelenjar yang terletak di dekat daun telinga, yang kedua kelenjar sublingualis merupakan kelenjar yang terletak di bawah lidah, dan yang ketiga kelenjar submandibularis merupakan kelenjar yang terletak di bagian rahang bawah. Selanjutnya, setelah melewati rongga mulut, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Esofagus memiliki bentuk menyerupai selang air atau tabung dengan panjang sekitar 25 cm. Esofagus berfungsi menghasilkan lendir dan mendorong makanan ke dalam lambung melalui gerak peristaltik. Seperti yang terdapat pada gambar, otot-otot yang terdapat pada esofagus melakukan kontraksi dan relaksasi. Kontraksi otot esofagus terjadi pada bagian belakang makanan, sedangkan relaksasi terjadi pada bagian depan makanan sehingga makanan dapat terus terdorong dan dapat masuk ke dalam lambung. Setelah makanan melewati esofagus dan masuki ke lambung, lambung akan mencerna lebih lanjut. Organ lambung merupakan organ yang berbentuk menyerupai huruf J. Lambung terletak di bagian kiri atas rongga perut di bawah diafragma. Makanan masuk ke lambung melalui sfinkter kardiak yang akan menutup apabila tidak ada makanan yang masuk. Organ lambung terdiri atas beberapa bagian, yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Di bagian akhir pilorus terdapat sfinkter pylori yang berfungsi menghubungkan perut dengan duodenum. Organ lambung dapat mencerna makanan secara mekanik karena memiliki lapisan-lapisan otot. Lambung tersusun atas 3 lapisan otot, yaitu bagian dalam berserabut miring, bagian tengah berserabut melingkar, dan bagian luar berserabut memanjang. Dengan adanya ketiga lapisan otot ini, lambung dapat melakukan berbagai gerakan kontraksi. Gerakan kontraksi tersebut berguna untuk mencerna makanan dan mencampurkannya dengan enzim, sehingga berbentuk bubur atau kim yang dapat dicerna pada bagian usus dengan lebih baik. Selain itu, dinding lambung tersusun atas lapisan sel epitel kubus selapis. Lapisan sel tersebut merupakan sel-sel endokrin. Sel endokrin ini berfungsi memproduksi gastrin yang berperan dalam merangsang dinding lambung agar menyekresikan enzim-enzim. Enzim tersebut antara lain asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan renin. Asam klorida atau HCl berfungsi membunuh mikroorganisme atau kuman yang terkandung pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi menggumpalkan kasein dalam susu. Adapun lendir berfungsi mencampur makanan dengan enzim dan melindungi dinding lambung dari asam lambung. Demikian penjelasan sistem pencernaan manusia pada kesempatan kali ini. Apakah anak-anak mendapatkan informasi baru? Jika iya, apa saja? Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.